Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, itu orang-orang yang taat kepada keinginan-keinginannya, bukan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang menjadikan orang-orang itu menuruti keinginannya. Apa saja keinginan-keinginan itu, tetapi keinginan-keinginan itu tidak berdasarkan petunjuk dari Allah dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, orang-orang yang senantiasa memperturutkan keinginannya atau menuruti hawa nafsunya tadi, atau taat kepada hawa nafsunya, disebut orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Orang yang kondisinya seperti ini secara otomatis akan dikunci pendengarannya oleh Allah, dikunci hatinya oleh Allah, dan ditutup mata penglihatannya oleh Allah, sehingga tidak ada satupun yang dapat memberinya petunjuk selain Allah. Orang-orang yang sudah dikunci pendengarannya, hatinya itu, meskipun dinasihati dengan apapun yang baik, yang benar, dengan dalil apapun, dengan fakta apapun, dia tidak akan mau dan tidak bisa mendengar, tidak bisa mencerna, tidak bisa menerima penjelasan apapun, karena kondisinya sudah menghamba kepada hawa nafsu. Semuanya tidak bisa dibongkar, dijadikan orang itu sadar. Nah, hanya Allah lah yang bisa membuat manusia itu mendapatkan hidayah atau petunjuk. Nah, bagaimana sesungguhnya mekanisme agar orang itu mendapatkan petunjuk dari Allah? Yang pertama sebetulnya dipandang dari sudut pandang Allahnya sendiri, bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki kekuasaan, memiliki kebesaran untuk menjadikan seseorang itu mendapatkan petunjuk atau tidak. Itu hak prerogatifnya Allah secara mutlak, absolut. Allah mau kasih hidayah kepada siapa yang dikehendakinya bisa saja. Terhadap yang demikian ini kita tidak bisa ikut campur apapun. Namun ada mekanisme yang berikutnya, yaitu mekanisme sunatullah, atau ketetapan-ketetapan yang telah Allah tetapkan, yang ada di dalam Al-Quran sebagai petunjuk itu tadi. Apa itu? Jadi tadi sudah digambarkan di depan bahwa orang yang telah dikuasai hati pikirannya oleh hawa nafsu, itu sudah dikunci oleh Allah, pendengarannya, penglihatannya, hatinya dan penglihatannya ditutup oleh Allah. Sehingga kalau orang itu hanya diberi nasihat, hanya diberi pengertian, ya akan sulit. Oleh sebab itu, hal-hal yang bisa dilakukan adalah menggunakan jalur mekanisme memperhatikan. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang perintah-perintah untuk memperhatikan. Perhatikanlah penciptaan langit dan bumi, beredarnya matahari dan bulan, terjadinya hujan dan sebagainya. Itu kan bagian dari memperhatikan. Jadi memperhatikan itu ada pada ranah penglihatan. Nah, oleh Allah penglihatan ini hanya ditutup. Ibaratnya kalau kita itu mempunyai satu rumah, pintu depan dikunci, kemudian pintu belakang dikunci, di dalam rumah kamar-kamarnya dikunci, tapi kuncinya ada di dalam semua, sehingga kita sulit untuk membuka dari luar. Namun ada satu jendela yang tidak dikunci,
tapi ditutup, sehingga kita bisa membuka jendela tersebut dan masuk ke rumah. Dari dalam rumah itulah kita bisa membuka kunci-kunci. Oleh sebab itu, orang-orang yang mau melihat kejadian-kejadian yang ada di depan matanya, kemudian dia mulai memikirkannya, atau yang disebut dengan memperhatikan itu, nanti dia akan mendapatkan petunjuk. Karena memang demikianlah mekanisme sunatullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dia yang memperhatikan, maka banyak pertanyaan yang menggoda pikirannya. Dari banyak pertanyaan yang menggoda pikirannya inilah mudah-mudahan dia tergerak untuk menanyakan kepada ahlinya. Nah, dari sinilah kemudian sedikit demi sedikit pintu-pintu itu mulai dapat dibuka kunciannya. Kemudian pintu itu benar-benar bisa dibuka. Nah, oleh sebab itu kesimpulannya adalah, jika kita ingin menggunakan petunjuk dari Allah dalam mekanisme sunatullah, maka sebaiknya kita mulai membuka diri melalui pandangan mata kita. Perhatikan semua yang ada di sekeliling kita, banyak-banyaklah bertanya dalam pikiran kita, dan kemudian kita mencoba memperhatikan. Banyak bertanya dengan para ahli. Agar apa? Agar kita nanti bisa membuka hati, bisa membuka pendengaran, sehingga hidayah itu, hidayah iman, hidayah Islam, itu bisa masuk ke dalam jiwa kita, dan kita bisa mendapatkan rahmat, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang demikian ini nanti akan sedikit demi sedikit kembali ke jalan Allah dan tidak menjadi budak dari setan, dari hawa nafsunya. Sedikit demi sedikit Tuhan mereka, yaitu hawa nafsu, akan ditinggalkan. Maka insya Allah orang tersebut akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan keberkahan dari Allah jika mau membuka diri.